ini satu hal yang serem gitu mungkin kalau cewek-cewek, tapi kalau sekarang jadi sport yang menyenangkan. Ya, padahal asik banget ya Mbak Oki. Iya. Yang kecil Pak, yang kecil. Kau Ki, ini mau nembak pakai pistol apa nih? Hah? Mau nembak nih, Menembak. tanding sama Ferry atau gimana? Kang Ferry mah udah jago. Metik aja sering pada nongkrong di sana. Oh, latihan ada Kang Ferry juga, tapi kalau Kang Ferry udah jago, pegangannya udah wow, amazing. Kang Ferry juga biasa latihan Oh, sama jago. Saya baru pertama ini baru saya pegang pistol. Rendah gitu. Abai aja nyemilnya ini peluru ya. Debus. Ya, Ustadz, ini lagi ada di acara tembak-tembakan itu untuk Medan, lagi ada kegiatan apa sih ini Ustadz? Ya, ini alhamdulillah kebenaran dengan kawan-kawan selebritis ada beberapa agenda, yaitu diantaranya kita latihan menembak, ngetes sebuah senjata dari produk baru yang diselenggarakan oleh Suwarna bekerja sama dengan kawan-kawan selebritis. Kebenaran saya diminta untuk hadir dan berdoa bersama sebelum pengetesan dari senjata itu, karena ini demi keamanan ya bangsa dan negara juga. Oh gitu. Iya. Gimana suasananya? Emang enak aja gitu dengar senjata? Pak Ustadz kaget juga belum pernah dengar senjata? Kebenaran kita pas diajak itu luar biasa kaget juga, tapi ada efek positifnya buat kita. Jadi saya bisa sambil belajar untuk belajar menembak demi menjaga ya pribadi dan juga keamanan. Makanya ini ada kawan-kawan artis yang saya tahu, ada Oki Lukman dan juga Kang Ferry Maryadi yang akan hadir dengan selebritis-selebritis yang lainnya. Tapi tadi saya tidak bertemu, hanya ketemu sama Oki Lukman dan juga Kang Ferry Maryadi untuk sama-sama belajar menembak. Ustadz, untuk menanggapi ini berita-berita yang lagi viral nih mengenai perpindahan televisi analog ke digital, gimana nih dari Ustadz sendiri nanggapinnya seperti apa nih Ustadz? Kalau saya menanggapi ini, menurut saya kurang tepat waktunya. Kalau saat ini kita dipaksakan untuk dari TV analog ke digital, karena harus ada edukasi, harus ada bimbingan, harus ada arahan dari pemerintah kepada rakyat dan masyarakat. Karena kita harus memberikan edukasi yang benar-benar, seperti ya dulu dari perpindahan konversi minyak ke gas, itu juga harus diajarkan benar-benar. Maka untuk saat ini menurut saya hiburan yang analog tidak berbayar lalu diarahkan ke digital dan berbayar, ini sedikit menyusahkan masyarakat. Maka arahan saya pemerintah lebih untuk menata kembali waktu yang tepat dan juga jarak yang pas agar edukasi masyarakat ini lebih mengena ke tingkat bawah dan mereka lebih mengerti untuk berpindah dari TV analog ke digital. Sering nonton TV juga atau gimana Ustadz? Ya saya sering nonton TV juga, apalagi Apa penting sih TV? TV itu sangat penting untuk masyarakat. Karena apa? Hiburan yang paling diminati dan tidak membuat uang rakyat keluar adalah yaitu TV analog. Banyak yang mengeluh kepada saya beberapa hari ini, termasuk jamaah, ketika saya mengisi acara di Cirebon, mengisi acara di Bandung. Mereka mengeluh bahwa hiburan masyarakat sekarang sudah dikurangi karena adanya perpindahan dari analog ke digital. Jadi inilah hiburan yang sedikit mengganggu masyarakat karena adanya perpindahan dari analog ke digital. Ada harapan dan himbauan buat dari Ustadz buat masyarakat? Himbauan dan harapan saya untuk pemerintah untuk memberikan edukasi yang tepat agar jangan saat ini, tetapi beberapa bulan ke depan, dan untuk masyarakat agar bisa menerima arahan dan juga bimbingan dari pemerintah untuk berpindah dari analog ke digital agar tidak terjadi tumpang tindih informasi sehingga masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah juga menekan masyarakat. Saya mengharapkan semuanya win-win solution, ada jalan solusi dan solusi terbaik untuk kehidupan yang akan datang. Harus dibawa tekanan. Harus denger deh. Sar, harus dibawa tekanan. Iya, harus dipancing-pancing dulu ya. Nembak-nembak kan? Nih kita kedatangan penembak jitu dari dunia. Namanya siapa tadi? Lupa jadinya gue. Ya pokoknya dia lah.
Nggak bener loh. Danielo. Dari tadi ngedengerin tapi dia nggak tahu pemirsa. Danielo, gimana nih kalau kita bisa bareng sama Iya. Kak Danielo? Jadi terus dia kesini tuh tujuannya kayaknya untuk memperkenalkan senjata-senjata keluaran dari negaranya Brazil, Taurus namanya, dan juga ngasih tahu beberapa cara menggunakannya gitu. Jadi di setiap negara ternyata tuh berbeda. Di Afrika, di Indonesia itu beda-beda cara menggunakan senjata tuh. Bagaimana tuh tadi dikasih tahu gitu. Jadi memang kalaupun dia mengajarkan, katanya dia bilang setiap negara beda, tapi sesuaiin aja sama kebutuhan dan kenyamanannya, begitulah kalau nggak salah dari sedikit yang saya ringkas begitu. Nah kalau untuk persiapan hari ini Kak, kan udah upload di Snapgram juga. Nggak ada pro gue. Iya mah. kan, ini tapi outfitnya oke banget. Masa sih? Iya, sekitaran berapa nih kalau boleh tahu? Nggak ada sekitaran-sekitaran, yang penting nyaman gitu. Dan ini kan dapat seragamnya emang dikasih dari sini ya. Jadi ya biar kita sama semuanya pakai gitu. Udah gitu aja sih. gimana tadi sempet nembak juga bareng Kak Ferry Mariadi. Rasanya gimana megang pistol dari Brazil? Baru ya, jadi memang yang masih orisinil banget gitu. Ya seru, enak juga dipakainya gitu. Ini pengalaman pertama atau udah pernah nembak juga sebelumnya? Setiap Jumat sih kalau memang pas lagi bisa pasti aku latihan gitu sama teman-teman yang lain juga gitu. Jadi diusahain sih gitu, ada satu kegiatan yang juga menurut aku sih manfaatnya banyak banget ya, selain bisa kita fokus terus ngelatih apa namanya ya, ketenangan juga, kesabaran juga, karena kan kalau yang namanya nembak itu nggak bisa secara sembarangan gitu, benar-benar harus nariknya secara lembut. Ternyata tadinya aku nggak ngerti ya, namanya di film-film kan kalau ngeliat wah asal aja nembak der gitu, tapi ternyata begitu latihannya oh enggak, menariknya tuh harus pelan, lembut, jangan langsung ngagetin gitu, karena nanti justru nggak tepat pada sasaran targetnya gitu. Oke, kalau untuk alatnya sendiri ada berbeda nggak sih dari fitur-fitur ataupun memang dari Nggak banyak yang berbeda sih gitu, cuman emang buatannya aja gitu. Tapi ya itu tadi, karena mungkin bawaan masih dari pabriknya, walaupun masih ada ya misalnya tadi agak kurang ini beberapa hal aja sih yang nggak terlalu krusial gitu. Berarti jatuhnya olahraga juga ya Koki ya? Olahraga. Nah terlihat juga turun drastis nih. Apenya, gue Berat udah naik badan. lagi, lu jangan pada kompor. Kemarin sebelum pandemi gue turun, begitu pandemi gue naik, ya udah tuh udah gue ceritain lagi ya. Gimana? Maksudnya akan rencana diturunkan lagi Kak? Apa harga sembako diturunin lagi? Berat badannya kan biasa. Terserah gue dong, mau belum. turun mau naik, mau turun mau naik kayak harga dolar. Pokoknya gue bebas aja. Yang penting sehat aja gitu ya. Baru kali ini kan lo diwawancara diomel-omelin kan? Iya, mohon maaf sebelum. Nah, terkait tentang yang sekarang nih fenomena resesi tuh untuk Indonesia sendiri, persiapan Kak Oki sendiri kayak gimana? Ya, aku sih kalau dari dulu emang orangnya selalu berhemat ya, bukan yang apa namanya dengan mudah untuk bisa apa ya ngeluarin secara materi gitu. Jadi memang ya udah belajar dari kecil sih, untuk kan juga kita kan masyarakat kita juga udah diajarkan untuk menabung gitu ya, nggak konsumtif gitu. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan sih negara ini akan baik-baik aja dan kita juga semuanya dalam lindungan Allah baik-baik Dan aja. ada lagi pro dan kontra untuk TV digital. Apa tuh? Pro dan kontra TV digital Kak. Koki tahu kan berita yang sekarang semuanya udah pakai TV digital serentak nih. Gimana nih Kak Oki Apa yang gimana? terhadap siaran TV digital tersebut? Maksudnya menjadi Yang terbaik aja hiburan lah buat masyarakat. masyarakat. Pasti kan maksudnya semuanya juga pasti udah dipikirin ya. Kita sebagai masyarakat mah pengen mendapatkannya pasti yang terbaik aja gitu. sementara set boxnya kan belum merata gitu kan. Oh Ada yang gitu. belum Ya bisa gue terima. belum berani berkomentar karena nggak ngerti, nggak terlalu ngerti. Kalau untuk nonton berita di TV Ini sendiri sepenting wartawan apa lagi nih? saya omelin bang, biarin aja dia nanya apa nih. Cobain dikit, Bang.
Sementara gimana Kak? Apa tuh? TV sendiri penting nggak sih buat masyarakat atau Kaukis sendiri? Penting nonton? dong kan buat informasi, penyampaian informasi kan melalui TV gitu. Walaupun sekarang juga eranya mungkin ada yang sebagian bilang udah berubah misalnya ke digital yang lain gitu, misalnya YouTube dan lain sebagainya, sosial media lainnya gitu. Tapi buat aku pribadi ya kalau TV mah tetap penting karena nggak tahu ya, kalau aku pribadi sih masih suka nonton TV gitu di rumah. Orang-orang di rumahku pasti TV itu masih jadi prioritas kita untuk melihat berita yang terbaru kayak gitu. Artinya ada beberapa masyarakat yang mudah bisa, yang menengah ke atas beli TV digital untuk nonton, ada yang masih belum merata juga, belum bisa karena beli segala macam alat dan antenanya. Gimana himbauan mungkin ke Oki sendiri atau ya sabar-sabar aja atau gimana gitu? Aduh, nggak ada himbauan dong. Himbauan emang gue siapa? Gue menteri menghimbau. Apa Selaku public figure melihatnya gimana? Kan ada masyarakat yang belum dapat juga TV digitalnya gitu kan. Nah itu gue tuh belum baca serius loh, jadi gue nggak berani berkomentar, belum baca serius secara detailnya. Nah kalau untuk kompor listrik nih Kak, yang Kompor sekarang listrik nih juga belum baca Iya. nih. Oh, yang assalamualaikum. belum update nih, mohon maaf. Belum update. Nah, yang lain lagi ada lo nanya kan tadi tentang nembak, kenapa jadi kompor listrik sekarang sih? Gila kali. Iya, Udah. Sekarang udah update turun olahraga gimana? Asmara lagi ditanya asmara bang. Oke Kak, ini lagi ada acara apa sih sebenarnya di sini? Kita hari ini lagi ada event dari Taurus, distributor Taurus di Indonesia. Eventnya itu fun shooting. Hari ini ada gestarnya juga. Ini kebetulan ada sama distributor Taurusnya. Oh iya. Ya, kita juga mendatangkan atlet langsung dari Brazil, atlet Taurus, untuk sharing tentang produk Taurus dan cara-cara menembak ala Brazil. Gitu. Ya, mungkin udah pada cobain juga ya senjata-senjata Kakak juga tadi. Udah sering nembak pakai Taurus dan emang enak banget nembaknya pakai Thank Taurus you. ini. Sini juga dari tadi banyak yang cobain dan suka sama nembaknya. Terus apalagi hari ini kegiatannya? Kita juga ngundang teman-teman para artis untuk cobain unit-unit Taurus. Ada Mbak Oki juga, tadi Mbak Oki udah nyobain. Terus sorry ini yang Mbak Oki dikatanya nanti pas di sana aja ngomongnya. Oh, mungkin mau tanya testimoninya ke Mbak Oki. Oh iya, gitu. Boleh. Kita langsung aja tanya testimoni tentang unit Taurus langsung ke teman-teman yang udah coba. Oke. Hai Mbak Oki. Halo. Gimana tadi fun shootingnya udah cobain unit Very Taurus? very fun. Oke, mantep ya unitnya ya. Mantap. Tadi nyobain yang warna bukan yang tipe yang ngomongin yang warna. Yang warnanya Tosca tuh apa tuh tipenya tuh? Oh, TS9 Compact. TS9 Compact tuh. Jadi ibu-ibu nggak usah pakai compact powder, ada TS9 Compact tuh. Benar. Oke, bentar Diri. Mungkin mau nanya tips cara nembak yang gitu. Agar apa tuh nih, Kak Oki? Banyak doa, say. Karena kalau kita mampu, kalau dari doa Allah juga nggak bisa, say. Nah, biasa udah sering nembak olahraga juga, ada tips-tips nggak dari Kak Oki? Gak ada lah, orang saya baru pemula, minta kasih tips. Posisi Oh, Mbak Oki udah jago banget loh. Tapi Mbak Oki tadi tim penembak apa tadi namanya Mbak Oki? Teratai Shooting Club. memang ikut sering latihan juga. Iya, setiap Jumat. Nah, gimana harapannya nih Kakak buat acara Agak rapat lagi, maaf. Artinya kan untuk olahraga juga bagus lah ya, untuk tembak-tembakan. Kalau sekarang udah common cewek ya. Iya. Udah biasa ya, udah umum. Jadi kalau dulu mungkin ini satu hal yang serem gitu mungkin kalau cewek-cewek, tapi kalau sekarang jadi sport yang menyenangkan. Ya, padahal asik banget ya Mbak Oki. Nah, harapan kita mungkin ke depannya teman-teman yang lainnya yang penasaran sama menembak mungkin bisa join juga ke Teratai Shooting Club. Kita di sini bisa cobain nembak dengan banyak unit, termasuk Taurus. Nah, Oke, perlengkapannya apa aja sih yang diperluin dan senjatanya berapa, kisaran harganya berapa, koceknya? Waduh, saya kurang paham itu kalau harga-harga gitu ya. Kalau untuk ini kan rata-rata orang main golf, budgetnya paling beli stick golf berapa, kayak gitu, sepatu, apa. Kalau ini yang Sebenarnya penting sih apa kalau latihan tembak tuh nggak wajib punya senjatanya ya, cuma karena kan kita masih bisa untuk dipinjemin juga. Tapi kalau misalnya memang pengen lebih nyaman,
punya sendiri ya boleh juga dengan dititipkan, tapi tetap nggak boleh dibawa kemana-mana gitu, berbahaya gitu. Dan yang paling standar sih ya jangan lupa penutup kupingnya ya kan. Terus juga kacamata, karena itu juga kalau kita nggak lindungi bisa bahaya. Safety first. Safety first. Ya. Untuk produk-produknya sebenarnya nggak mahal sih untuk peralatan menembak. Itu juga bisa dibeli di Suwarna Taktikal. Suwarna Taktikal itu distributor resmi untuk produk-produk peralatan aksesoris senjata dan perlengkapan senjata. Paling berapa juta kira-kira? Enggak, Untuk yang standar 5 juta atau 10 juta? Kalau equipmentnya di bawah itu ya, kalau equipmentnya Earmor itu harganya pasti di bawah itu. Senjatanya? Kalau senjatanya unitnya mungkin lihat langsung ke distributornya, ke Suwarna Ya, Tactical. langsung cek Instagramnya, Bisa lihat semuanya. Suwarna Tactical. Ada katalognya juga. Oke, ada harapan lagi buat segala acara tembak-tembakan gimana? Yang penting supaya para masyarakat tahu atau gimana? Ya, supaya teman-teman yang lain tahu kalau menembak itu bukan kegiatan yang menyeramkan ya, Mbak Uki ya, Sarah. Betul. Menembak itu olahraga yang sangat menyenangkan dan semuanya bisa mencoba untuk menembak. Oke, thank you Kak. Thank you. Kak Zora nih lagi ada di acara tembak-menembak atau gimana nih kan? Ya, kebetulan hari ini kita bergabung di sini ikut meramaikan acara tembak menembak ya Suwarna ini. Alhamdulillah lancar sih, tadi aku juga udah dikasih kesempatan untuk nembak juga. Kebetulan ini sebenarnya bukan yang gini, aku bukan ikut pelatihannya dan belum boleh dibilang bukan yang sering ikut menembak, tapi udah pernah ini ketiga apa keempat kali lah gitu. Jadi amatiran lah gitu. Tapi niatnya nggak takut ya kalau untuk tembak-menembak? Sebenarnya takut, dibilang takut ya ada sih, namanya juga nggak biasa ya. Cuma saat kita udah megang senjata itu kayak udah lupa aja rasa takutnya gitu. Nah Kak, ini aku lagi mau nanggapin tanya mengenai berita viral yang dimana pengalihan TV analog ke TV digital. Banyak masyarakat juga yang belum dapat TV digitalnya. Ini gimana tuh Kak menanggapinya? Aduh, aku jujur untuk soal itu aku nggak bisa menanggapi apa-apa karena ya pertama bukan kapasitas aku di situ dan mungkin aku tidak terlalu concern ke situ. Tapi apapun keputusan yang jadi yang udah diputuskan oleh pemerintah, aku yakin itu yang terbaik ya gitu. Pasti setiap keputusan itu dibikin atas banyak pertimbangan untuk kebaikan bersama. Plus minusnya udah diukur. Kenapa akhirnya dirubah ke TV digital? Pasti ada yang harus diperbaikin gitu sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke TV digital. Tapi memang semua keputusan itu kan butuh proses. Nah, mungkin dalam proses untuk fully menerapkan peraturan baru itu pasti ada pro dan kontra. Nah, itu pun istilahnya gini, semoga pro dan kontra itu bisa dicari solusinya yang terbaik, jalan keluar yang terbaik sehingga apa yang udah diputuskan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu aja sih yang bisa. Kakak sendiri gimana? Sering nonton TV juga Kak? Atau seberapa penting TV buat Kakak dan teman-teman? Penting sih ya, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari TV gitu ya, nggak cuma sekedar hiburan tapi hal-hal yang kita yang mungkin isu-isu penting yang sedang terjadi saat ini gitu, kita ikut perkembangannya kan dari TV selain juga dari platform digital lainnya gitu ya. Dan jadi menurut aku ya sama informasi itu sangat penting gitu. Jadi mungkin kalau dari Kakak untuk yang belum bisa mendapatkan STB TV-nya gimana nih buat yang sudah bisa juga yang belum? Ya aku cuma bisa bilang semoga kendala-kendala itu bisa dicari jalan keluarnya ya, segera terselesaikan sehingga semua masyarakat bisa menikmati lagi siaran TV dengan baik. Yang sudah menjadi keputusannya sekarang TV digital. Jadi semoga semua masyarakat pada akhirnya bisa mempergunakan, menikmati siaran TV dengan sangat baik dengan TV digital yang baru gitu.